Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada informasi terbaru teman-teman, masih kaitannya dengan meninggalnya Gus Auzi. Kabarnya pihak keluarga dari Gus Auzi sendiri merasa keberatan, bahkan menuntut Kiai Muharrar untuk meminta maaf karena sudah menyebarkan video meninggalnya Gus Auzi. Karena mungkin pihak keluarga merasa ini nggak normal teman-teman ya. Kok Kiai Muharrar yang pertama kali menemukan kondisi Gus Auzi dalam kondisi meninggal dunia malah justru divideokan kemudian diviralkan, bukan malah ya menghubungi pihak keluarga terlebih dahulu. Bahkan informasi langsung dari Gus Zaki, teman-teman, kakak kandung dari Gus Auzi, yang mengatakan bahwa Kiai Muharrar ini pada saat pemakaman Gus Auzi, beliau Kiai Muharrar ini nggak ada di lokasi, nggak datang teman-teman ya. Justru Kiai Muharrar ini datang setelah selesai prosesi pemakaman dari Gus Auzi teman-teman ya. Bahkan ini informasi satu lagi teman-teman ya, fix ya, kabar yang beredar bahwa benar ya kata Gus Zaki, satupun para habaib nggak ada yang datang di prosesi pemakaman Gus Auzi teman-teman ya. Taib, langsung kita simak coba videonya teman-teman. Ini di room TikTok teman-teman ya. Daripada kita berspekulasi lalu menyalahkan satu pihak, coba kita langsung simak bagaimana keterangan lengkapnya teman-teman ya. Mungkin kan orang kan biasanya iseng, dalam arti iseng itu begini, ayo tangi ya. Nah kan begitu, mungkin diawalinya itu seperti itu. Enggak Pak, sampean kalau bilang begitu, wong niatnya Kiai Muharrar ke dalam itu mau istirahat kok. Ngapain bangunin yang lagi tidur, padahal tidurnya itu masih jam 8.20 sampai jam 9.58, baru selang 1 jam kurang lebih gitu. Nah inilah yang kemudian muncul pertanyaan Mas Yus gitu. Oh gitu ya. Iya, makanya sampai lihat dulu sisi video, kami pelajari dulu Assalamualaikum videonya. ya Rampak. Waalaikumsalam. Lanjut. Ya, jadi begini ya, kemarin sudah diotopsi belum? Kalau itu sudah ada visumnya, Nah, sudah diserahkan keluarga kan? ada di keluarga. Nah, berarti itu menjadi patokan saja gitu. Jangan menerka-nerka, karena orang kalau hanya menerka-nerka nanti malah menjadi fitnah kalau saya begitu. Gini loh Pak, Ya. adanya terkaan itu sah kalau sudah ada hasil visum. Kan ini hasil visum sudah ada, cuman belum dipublikasikan. Ya, kalau sampean menganggap, gimana? kalau sampean melarang orang bernerka-nerka, namanya nggak ada Bukan dong, melarang, ada bukan kesalahan. melarang. Gitu loh. Bukan melarang. Jadi sah-sah saja menurut saya. Kita bertanya kok. Ya, artinya begini loh, patokan kita itu hasil visum gitu aja. Untuk sementara ya. Gimana? Ini saya berpendapat kesalahannya itu ya boleh menvideo. Artinya apa? Untuk sedia payung kalau ada hujan, kalau ada pertanyaan, ini jawabannya video, tapi tidak dipublikasikan ke media. Nah, keluarga ini kan dalam tanda tanya besar itu kok dipublikasikan ke keluarga, ke media tanpa pemberitahuan ke keluarga. Keluarga itu setuju apa enggak ini dipublikasikan keluar? Ini Mas, kalau soal itu soal respon saja. Cuman begini loh, kalau kita bicarakan terkait menelisik video, menganalisa video, kita lihat aja yang sudah pasti hasil forensik gimana. Begitu aja. Kalau tidak ada apa-apa, memang hanya karena jantung ya nggak masalah. Kalau soal video atau tidak itu persoalan lain gitu maksudnya. Izin masih Betul itu, saya sepakat juga itu. Mohon maaf ya, memang di beberapa kasus yang namanya mati mendadak atau meninggal mendadak itu memang sering terjadi. Biasanya itu kalau orang bilang itu jantung koroner, tapi yang rata-rata yang sering saya jumpai termasuk teman saya sendiri itu kena GERD itu asam lambung itu loh, naik nyesek henti napas itu kan Begini ya. Nah, Begini ya, ciri-cirinya kalau di prosedur biasanya tangannya penanganan. apa kepalanya itu ada warna birunya lebam. Bang, jadi ya kalau prosedur penanganan Hop, semua, berhenti semua. Hop. enggak, saya hanya ingin memberitahu secara Tolong umum. diam. Oh enggak, saya enggak perlu secara umum gambaran apa. Sesok tolong diam dulu, Bro. Saya mewakili keluarga ya. Tolong diam dulu. Yang pertama, saya ucapin terima kasih lah kepada jenengan semuanya menganalisa seperti ini dan sebagainya. Bukan masalah otopsi atau apa, kita sudah mengikhlaskan kalau Auzi itu sudah nggak ada, kita mengikhlaskan dan semoga husnul khotimah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya heran, saumpama keluarga jenengan entah itu sakit atau apa gak ngurus hati. Kalau anak uang mati terus di video, piye perasaan jenengan sedanten? Ayo sekarang, coba. Buatan terima Kang Mas, sangat sedih. Lah iya. Terima lah. Coba keadaan gak ono koyok ngono, gak ditepakno sing penak ya langsung di konten. Walaupun dia sekarang gini, orang itu kalau temen ini, kalau saya entah semua orang lah, kalau dia itu dia punya orang, punya saudara atau punya teman, ketika sudah nggak ada pasti habis ditinggal ngurusin itu dulu. Itu yang pertama. Kita itu yang dari keluarga ini sampai sekarang belum ada WA dari Kiai Muharrar atau klarifikasi mohon maaf ke kita, padahal foto video itu sudah di down, harus di down dulu. Kalau untuk mengedon video itu minta maaf klarifikasi atau apa ke keluarga sampai sekarang belum ada ke kita. Saya sebagai kakaknya sampai sekarang detik ini jam berapa?
belum ada namanya klarifikasi dari Yai Muharrar. Coba keluarganya jenengan digitukan. Ayo saya tanya satu-satu saya. Dilaporin Nggak aja usah nanti otopsi. Mas, diproses aja itu. Nggak usah otopsi, nggak usah Oke. apa. Iya leres-leres. Mas Zaki Nawawi sepuntennya kula ngaturaken bela sungkawa atas meninggalnya Gus Auzi. Bentar, bentar Pak, bentar Pak. 007 itu, saya tanyakan jenengan, kok masalah analisa? Kita itu nggak memasalahkan Auzi itu entah gimana, namanya sudah wayahnya, sudah ajalnya ya udahlah, kita nggak masalah ya. Kita nggak memasalahkan itu. Cuman Yai Muharrar itu, kalau dia emang temennya Auzi, jangan di video lah. Yai Eva kemarin juga marah-marah gara-gara di video. Itu sudah nyebar di mana-mana Pak. Itu loh. Sudah nyebar di mana-mana. Seandainya gini Gus, seandainya di video ya jangan dipublikasikan. Betul, setuju saya. Betul, setuju saya itu. Setuju saya itu. Nggih, ame sewu. Karena apa? Sekarang gini, dia itu sudah nggak ngapunten, mayit itu gak ono. Wong saya sarai lo di video itu lo kasus. Kok itu orang nggak ada loh, dibangunin dengan sama di video Gus. Coba. Boleh saya ngomong? Ya, Ente kalau 007 ente kalau ngomong tambah keruh, nggak usah ngomong aja. Bukan, saya begini loh Pak, gini loh. Prosedur penanganan baik itu kecelakaan atau apa, itu yang pertama itu bukan memindahkan sesuatu. Mas 007 Astagfirullah. Ini prosedur medis memang gitu nggak boleh gitu. Gimana toh? Ya apa sih wong iki? Oke, Mas, tak jawabnya Mas. Saya tak jawabnya Butrek. Tak jawabnya gini loh. Seharusnya langkahnya waktu Yai Muharrar memvideo ini sudah tahu kondisi Gus Auzi sudah meninggal. Berarti apa? Berarti maksudnya Yai Muharrar ini loh, saya memegang Gus Auzi, saya sentuh. Kan gitu. Dan video sudah disiapkan. Berarti kan sudah ada kontak fisik sebelumnya gitu loh, Pak. Dan kalau memang niatnya ke dalam mau istirahat, kenapa mesti bangunin temennya? Itu saja. Oke, lanjut Yan. Iki Mas kalau disian nggih mergone mau persiapan buat MBG gratis sama ya. Jadi ambil sewu Gus, kalau ngaturaken bela sungkawa insyaallah almarhum Gus Auzi husnul khotimah. Yes, amin Mas. Nggih, kowe doain jenengan. Tadi sebelum sampean naik, saya juga ada menjelaskan sama yang seperti sampean ceritakan. Saya juga menyayangkan, mesti ini kan dibaringkan dulu, tangan disendakepkan. Kalau mau video, jangan langsung disebarkan. Kasih tahu pihak keluarga, nyuwun izin. Sing jenenge levelnya ya apa Gus Muharrar kan mesti ngerti unggah-ungguh. Taklif ada protokol moning digawe ngono lho Mas. Itu yang saya sayangkan tuh seperti itu. Bahkan ya mau di take down bagaimana udah tersebar kok. Saya aja melihat di beberapa koma kayak Inyong Mu'alaf dan lain sebagainya. Itu sudah tersebar dan mohon maaf saya tahu paham betul. Kalau saya jadi keluarganya Gus Auzi ya kecewa nggak terima. Minimal yo ngapunten nih kalau bener beliau mengerti agama. Hilangkan ego, rendahkan diri, nyuwun sapurane ngaku salah. Wis aku jenenge wong sing ngerti agama. Wonten mawon nggih. Saya Niki setuju. ngapunten niki ajenge langsung MBG niki lho. Begini loh, saya mohon maaf juga karena saya tidak hendak membela Yai Muharrar, saya tidak hendak itu karena saya sudah tidak sepakat kenapa ini di video kan gitu kan. Nun sewu mulai sinten rinsik nggih. Iki lagi program MBG soalnya. Sik nggih. Ya, Assalamualaikum, Rahayu. Rahayu. Sik bentar. Saya ngomong dulu nggih. Saya jujur ya, saya itu bukan orang PWI, saya bukan muhibin atau apa. Jangan tanya ke Kiai Rampak, saya juga saudaranya Auzi Pas kakaknya. Saya itu orang yang introvert, maksudnya orang yang diem nggak pernah keluar kemana-mana. Lebih sering kepada orang-orang yang menurut saya itu lebih bagus lah. Nah, yang saya pikir itu gini, kenapa ketika dia sudah nggak ada, ceritanya kan gini. Ceritanya gini. Jadi ketika Auzi itu nggak ada di video di live Facebook kalau saya tahu itu di Facebook dikirim ke saya. Saya pikiran saya itu di kirain konten gitu loh. Kirain konten, ternyata Auzi itu sudah nggak ada beneran. Tapi yang jadi masalah dari keluarga ketika dimakamkan, kenapa ketika dari Ploso ke Lirboyo, dari Ploso ke Kendal, ke Bojonegoro, ke rumahnya istrinya, si Kiai Muharrar itu nggak datang. Datangnya itu selesai pemakaman sudah selesai, terus ikut tahlil. Itu ceritanya. Itu yang saya bukan menuduh Yai Muharrar, enggak. Intinya kenapa kok nggak minta maaf ke kita gitu, ke keluarga lah intinya, ke saya, atau klarifikasi lihat video dikirim ke kita, Gus saya minta maaf gini atau mewakili saya sendiri, saya minta maaf ke keluarganya Gus Auzi atau gimana. Intinya gitu saja. Biar apa? Biar kita sendiri itu tidak mengada-ngada pikiran saya itu kemana-mana gitu loh. Kalau dia udah pengen menyelesaikan, silahkan langsung ngomong ke kita, telepon WA. Gus Muhammad Pelumpang juga punya nomor saya gitu. Kalau masalah mukhibin atau apa, saya tidak ngurus Mas. Semuanya saya nggak ngurus. Dia mukhibin, dia PWI, saya nggak ngurus. Saya itu orang biasa. Saya tuh ya hidup ditambah ya ngurusi wong-wong, nggak tahu ngurusi liar-liar. Cuman cobalah itu dibuat seperti itulah. Coba jalur sepuro lah. Aku keluarga itu nggak minta banyak-banyak kok. Minta maaf saja ke kita, klarifikasi, selesai Pak.
Kita sudah tidak memikirkan kalau dia itu dibunuh atau enggak, kita enggak memikirkan itu. Enggak forensik dan lain sebagainya. Saya yang bawa forensiknya, tapi enggak saya itu enggak buat saya pribadi saya. Intinya Yai Muharrar itu minta maaf saja gitu loh. Minta maaf saja. Coba sama jenengan keluarganya jenengan di video report lagi. Saya tanya ke 007. Itu langsung kami itu mengadakan tahlilan. Mas, ini karena kalau saya posisi saya sebagai Muharrar, kok jenengan menyebutkan saya sih? Sebentar, Mas. Saya itu juga nangis berduka. Kalau saya sebagai keluarga, ya, saya terima kasih sama Muharrar. Saya sebagai keluarga saya akan berterima kasih ke Yai Muharrar karena sudah mengurus. Iya, saya enggak gitu. Saya terima kasih. Mbak harus terima kasih dulu. Mungkin ada permintaan. Terima kasih lah. Sudah terima kasih belum ke Yai Muharrar dulu. Niat nolong malah kok kepentung kok itu sudah ini loh Pak mohonlah yang dewasa, tolong kita yang dewasa ya, masing-masing punya dewasa kita itu loh. Yai Muharrar kalau mau video mungkin menang sik toh jomo menang bisik ta itu loh, ini suara hati keluarganya ya, kita hargailah gitu loh Pak. Emang pentingnya apa? Iya, tapi jangan sampai menyudutkan orang gitu loh. Loh, itu sudah resiko loh. Jadi atas dan resiko pula ketika orang tersohor kayak Gus Auzi kayak gini tuh, ya memang resiko. Iya resiko. Dan pun keluarga juga memahami itu tentang viralnya yang dikatakan mati karena mubalah dan sebagainya, itu sudah resiko gitu. Makanya dalam hal ini tentang Yai Muharrar, saya nggak mendewakan Yai Muharrar Pak. Kita objektif Pak buat penilaian. Apa karena kiai kita harus jaga komen? Enggak. Menurut saya apa yang nampak dari dokumentasi itu yang kita pelajari itu. Iya. Saya sendiri juga saya sepakat kalau di video ya Pak. Saya tidak sepakat. Cuman begini loh. Paling tidak kalau saya sebagai keluarga makasih ya setelah dikabari atau gitu. Pokoknya ucapan terima kasih itu enggak terhingga gitu. Itu kalau Yai Muharrar hubungin keluarganya sampai detik ini aja omong. Nah, itu tahlilan katanya gitu loh. Tahlilan itu sudah Ini loh Mas, ceritanya gini, jadi kemarin itu jam 10 itu saya dikabarin sama orang-orang ya, saya ceritain faktanya gini, saya dikuburin, kasih tahu sama orang-orang, cuman saya nggak percaya, karena apa, yang pertama itu ada live TikTok atau live Facebook, itu kontennya Facebook, mohon maaf, itu video di-share itu video, bukan live ya, bukan live atau video atau apa, isinya gitu, terus saya dikasih tahu gitu loh, saya dikasih tahu, saya ngomong loh, cuma pada orang-orang, kok nggak ke keluarga, padahal di situ ada Gus Muhammad juga punya nomor saya. Gus Muhammad sudah telepon jenengan belum ada. Nah mestinya Gus Muhammad itu sebagai keluarga itu lebih bagus. Yo, saya sama Mas Aku cerita nih Mas. Ya, mari ngono Mas, selesai cerita itu sampai iki wong curhat butuh dirungokne, ora butuh dijak debat ya. Kayak debat Mas, kalau debat saya tak keluar. Kalau debat saya keluar Mas. Iki wong cerita, rungokno dhisik. Nanti kalau ada yang janggal bantahan. Kalau debat saya keluar saja. Enggak usah wes cerita sik Mas, cerita dulu. Nah, selesai itu Mas, selesai itu ya. Gus Muhammad ya nggak telepon saya, yang telepon teman-temannya, orang-orang Poso telepon saya semuanya. Ya terus gimana? Ini mau diotopsi. Assalamualaikum. Saya bilang Mas, nggak usah diotopsi. Ini sudah kehendak Gusti Allah. Saya bilang gitu. Ya kan? Kita sudah tidak menyalahkan siapapun lah. Nah, ulanglah terus proses evakuasi dan lain sebagainya. Bayangkari, proses dari Bayangkari ada yang terus hak yang ngurusin semuanya, belum sehari karena masih sepupu karena kita jauh, kita ngurusin yang Bojonegoro. Jadi Gus Hak itu yang ngurusin semuanya. Selesai itu dan kita nggak mau otopsi atau apapun lah ini. Nah, terus video itu nyebar mana-mana karena Yai Muharrar nggak nyuruh Muhammad untuk ngirim ke kita. Ya nggak tahu ya alasannya apa. Cuman ini aku saya cerita dengan keluarga lagi. Pulanglah ke Bojonegoro. Saya tanya ke Gus Hak dan ke keluarga loh. Nah Yai Muharrar kemana? Saya mau tanya ke Yai Muharrar. Gimana ceritanya? Gus Mas saya tanya Yai Muharrar kemana? Gak ngerti bisa Gus. Aku mau jemput mobil langsung tak gawe nang omahe. Saya karena aku bingung. Gus Mat itu. Terus ya Gus Mas saya tanya, Yai Muharrar jadi apa ya apa? Saya nggak tahu Yai Muharrar, saya nggak punya nomornya. Selesai itu dia Zai sudah dimakamkan, baru Yai Muharrar datang ke rumahnya Auzi. Saya ke rumahnya istrinya Auzi. Saya tanya ke istrinya, Dek, si Yai Muharrar datang ke situ, dijawab iya. Kapan? Selesai pemakaman. Loh, kok selesai pemakaman? Lah, saya masih di Bojonegoro di Abu Dharin ketika itu sama keluarga. Terus menyayangkan Yai Muharrar kok di video disebar nang ndi. Entah live, entah ya apa, saya nggak tahu ya. Kok disebar nang ndi. Lah Yai Muharrar nanti kok gak rene.
digudak ke rumahnya Heni, ternyata sudah nggak ada ke rumahnya Auzi. Itu ceritanya. Yang disayangkan keluarga, kok nggak ada komunikasi ke kita. Gusmat, nyalahkan Gusmat. Nggak ada yang disalahkan kita itu. Cuman kok yo gak ono klarifikasi ke kita. Boleh gitu, boleh bertanya nggak? Gusmat itu keluarga nggak? Nggak keluarga. Oh, berarti di situ posisinya nggak ada yang keluarga ya? Ya. Pas yang di kamar itu ya? Dulu Mas, kalau ada yang bilang saya framing Yai Moharor, saya nggak framing Yai Moharor. Silahkan udah saya. Saya sebagai keluarga. Saya sebagai keluarga. Saya nggak mau framing orang. Mas, yang patut telepon itu lebih dulu siapa sih? Dari pihak keluarga atau Muharornya? Kalau saya pribadi, saya yang ngalai telepon ke Muharor dulu. Pak, terima kasih Pak, gini-gini. Cuman saya tak sayangkan seperti ini. Tapi ya gak apa-apa lah, seduluran tidak nganu lah. Memang mungkin sampean juga ikut sama-sama terpukul. Kalau digoreng-goreng lagi, tanya-tanya lagi ya Kak. Kalau saya pribadi sampean kan tuh mau ngomong. Dan sama juga ya apa, dari perasaan sampean keluarga sampean nganu. Kayak gini. Nah kalau saya pribadi saya jawab, ya itu tadi saya nggak ngajak debat. Saya lebih dulu telepon pada Mas Muharor. Saya pribadi loh ya. Jadi Mas. Kalau saya pribadi seperti itu Mas. Jadi gak ngomong so bener. Saya aku tak tekok Mas Yagus. Wes monggo. Aku tak tekok. Wingi ku Habib ono sing tak ziarah ora? Habib itu sampai saya belum ono. Oke. Nah, seperti itu teman-teman, kita sudah simak panjang lebar. Jadi sebenarnya ini simple saja teman-teman. Alasan pihak keluarga dari Gus Auzi merasa keberatan atau menuntut ya dari Kiai Muharor untuk minta maaf, karena ketika Kiai Muharor yang pertama kali bersama temannya yang satu itu menemukan kondisi Gus Auzi sudah meninggal dunia di dalam kamar, bukannya misalkan posisinya Gus Auzi ini yang sudah menjadi mayit teman-teman diluruskan misalkan, kemudian disedekapkan teman-teman ya, atau yang pertama kali dihubungi misalkan pihak keluarga dari Gus Auzi sendiri. Justru ini teman-teman malah dikontenin, kemudian disebar luaskan tanpa melalui izin dari pihak keluarga Gus Auzi. Ini sebenarnya yang menjadi keberatan dari pihak keluarga. Yang bicara barusan itu kalau tidak salah Gus Zaki teman-teman. Jadi Gus Zaki ini justru tahunya di media sosial, kalau nggak salah di Facebook teman-teman, sekitar jam 10. Artinya kan beliau ini nggak dihubungi langsung oleh Kiai Muharor ya, selaku orang yang pertama kali menemukan kondisi Gus Auzi ini dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian yang lebih aneh lagi ya bagi pihak keluarga Gus Auzi teman-teman, dalam hal ini salah satunya adalah Gus Zaki, kok Kiai Muharor ini nggak datang tepat saat prosesi pemakaman jenazah Gus Auzi. Ya, justru Kiai Muharor ini datangnya teman-teman setelah selesai prosesi pemakaman jenazah Gus Auzi. Ketika itu Gus Zaki, teman-teman kakak dari Gus Auzi ini bertanya kepada istri Gus Auzi, ya ada nggak datang Kiai Muharor? Ternyata ada datang, tapi setelah selesai prosesi pemakaman jenazah dari Gus Auzi teman-teman. Bahkan sampai sekarang katanya belum ada permintaan maaf dari Kiai Muharor teman-teman. Ya saya nggak mau berspekulasi siapa yang salah siapa yang benar teman-teman. Yang jelas bagi saya pribadi atau mungkin orang-orang teman-teman, ini jelas hikmah besarnya, karena ini sudah tersebar juga videonya teman-teman ya. Ini menjadi pelajaran saja bagi kita semua teman-teman. Ketika misalkan berbeda pandangan dengan orang lain, jangan ya suka melaknat, mencaci maki ya. Kita khawatir saja teman-teman ya, itu menjadi akhir kehidupan kita. Yang jelas teman-teman, saya memohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jalla bagi Gus Auzi. Semoga Allah mengampuni kesalahan beliau teman-teman. Dan saya berharap secara pribadi Gus Auzi sempat ya meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla setelah beliau ya mengucapkan kata-kata yang kurang pantas kepada Kiai Imaduddin teman-teman, terhadap ya kata-kata laknatnya misalkan ya. Taib teman-teman, mungkin itu bisa kita share di video kali ini, semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.